kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan sebagaimana yang tersebut tadi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada kita huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita yang kelak menjadi catatan agar Allah Subhanahu wa taala yaitu memberi maaf kepada kita, menggugurkan dosa-dosa kita dan menghantarkan semua itu untuk mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, lupa kepada sahibul bait Bapak Umar atau dikenal Insinyur Wiwit. Udah ketawa aja Pak. Ya saya hijau tuh. Juga pada istri tercinta namanya Ida dan putranya Insinyur Anies Baswedan. Sekaligus para jamaah yang hadir, cuaca yang begitu nikmat kita rasakan, berkah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, terlebih dihadiri oleh guru-guru kita, di antaranya Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Fauzi bin Taha Al-Haddad, Al-Habib Tahir bin Abdul Qadir Al-Habsi, Habib Zain Al-Habsi, Ustaz Taqiyuddin, Ustaz Ramzah, dan banyak lagi para asatidzah, Ustaz Muhlis, Ustaz Taufik, terlebih sesepuh kita Mualim Bahruddin. Masya Allah, lambang Bantani anti uga-uga. Mudah-mudahan berkah hadirnya kita, Allah bukakan kepada kita sekelumit apa yang menghantarkan kepada kita untuk bertambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Rahmat Empang Bogor, ketika beliau ditanya tentang permasalahan tersebarnya ilmu-ilmu Allah di alam dunia ini, mana yang kelak ilmu tersebut yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjebak di dalam satu situasi ketika orang tua kita yang telah memilih untuk menentukan pendidikan kepada kita diarahkan oleh orang tua kita untuk memasuki pendidikan-pendidikan sehingga pendidikan-pendidikan yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita serap dari sejak kecil sampai kita memasuki umur dewasa, adakah ilmu itu yang membawa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Oleh karena itu Al-Habib Abdullah ibn Muhsin Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mempersingkat daripada pertanyaan mereka-mereka yang bertanya tentang ilmu yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua bahagian. Yang pertama adalah ilmu hakikat. Ilmu di mana kullama jadada ilmuhu izdadat khasyatuhu min Allah. Setiap ilmu yang dituntut, setiap ilmu yang dituntut oleh kita kaum muslimin, ilmu hakikatkah? Kalau memang itu ilmu hakikat, izdadat khasyatuhu min Allah, maka bertambahlah rasa takutnya kepada Allah. Semakin ilmu dipelajari, semakin tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terbukalah dengan ilmu tadi betapa banyaknya sisi-sisi kekurangan kita, celaknya kita, bodohnya kita, lengahnya kita, khilafnya kita, dan macam-macam. Dengan bertambahnya ilmu, maka semakin terbuka kepada kita betapa kita ini ada di dalam jurang neraka jahanam yang kelak kita akan masuki. Maka ilmu yang demikian tersebut akan menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu hakikat. Kullama izdada ilmuhu izdadat ma'rifatuhu min Allah. Dan kalimat yang kedua, kullama izdada ilmuhu izdadat ma'rifatuhu li nafsi. Setiap ilmu yang dituntut semakin terbuka, semakin kita tahu kekurangan kita, kelemahan kita, aib kita, celak kita dalam sisi apapun. Dengan berkah ilmu yang kita pelajari tersebut, maka nampaklah kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Betapa sulitnya ilmu yang demikian, karena ilmu yang kita pelajari, yang kita umat Nabi Muhammad terjebak di dalam pendidikan yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas tadi, ya bukan ilmu hakikat umat Islam yang mempelajarinya. Yang dipelajari oleh umat Islam bukan ilmu hakikat, tetapi ilmu surah. Ilmu yang menjadi bayangan angan-angan kita. Orang tua terobsesi, nak kamu sekolah nak, kalau kau tidak mendapatkan pendidikan, kau tidak, nanti kehidupan kamu akan sulit. Kau tidak akan mendapatkan pekerjaan dan tidak ada peluang untuk hidup baik. Begitulah pola pikir umat Islam ya, pada masa-masa kita kecil hingga saat ini. Betapa celakanya umat Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Habib Abdullah mengatakan bahwa ilmu tersebut adalah ilmu surah, ilmu yang menjadi angan-angan saja. Dia dapati segala kenikmatan dari hasil pendidikannya di alam dunia, dia raih cita-citanya, tapi hakikatnya dia tidak meraih apapun, karena saatnya ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan dimintakan pertanggungjawaban bagaimana
ilmu yang dipelajarinya tidak menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia lupakan syariat agama Allah. Ia tinggalkan semua orang tuanya, guru-gurunya, orang-orang yang dicintainya. Inilah yang terjadi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu surah itu siapapun bisa mendapatinya. Contoh kita belajar, mungkin kalau tingkat SD belum timbul tuh perasaan senang kepada lawan jenis. Jadi kalau sudah mulai SMP, terlebih SMA, sudah mulai itu perasaan ada senang dengan lawan jenis. Sehingga sekolah yang ada, ya, yang kita pelajari, kita betapa mudahnya tuh bisa berdekatan dengan lawan jenis kita. Duduk bersebelahan, guru lagi nerangin, kita lagi remas tangan-tangan kawan kita perempuan. Betapa dibalasnya remasan kita dengan lawan duduk kita. Ilmu tetap dipelajari, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diraihlah ijazah yang kita harapkan sampai university, meskipun kita dalam keadaan maksiat kepada Allah, bahkan berzina. Kenapa? Ilmu yang dituntut nggak menambah rasa takut kita, bahkan semakin berani kepada Allah. Kita berzina, kita mabuk, kita mengerjakan segala apapun. Kenapa? Ilmu yang yang kita pelajari itu tidak menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak membuka peluang untuk kita tahu aib kita, celak kita, kehinaan kita, kebodohan kita. Kita menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang telah meraih ilmu, padahal ilmu itu tidak akan berlaku ketika kamu kembali ke rahmatullah. Ilmu yang akan menjadi beban yang luar biasa, karena kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan umat Nabi Muhammad. Kondisi umat Nabi Muhammad sampai saat ini, umat Islam terobsesi dengan pendidikan ilmu surah, sehingga jauh mereka daripada ilmu hakikat. Padahal Rasulullah sudah amanatkan kepada kita, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah oleh kalian ilmu, meskipun pendapatan ilmu itu ada di negeri yang jauh. Asid iklimun ba'idun, ya, daerah yang jauh, min ab'adil mawadi, tempat yang sangat jauh di alam dunia itu namanya asid. Kalau boleh diartikan asin itu Cina, ya karena memang kalau kita lihat orang yang pergi umroh haji, pasti itu ada namanya mainan-mainan, walhasil segala bentuk hasil karya dari orang-orang Cina, made in asin, buatan Cina. Sin di situ Cina. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, utlubul ilma walau bisin, nggak jelas apakah yang dimaksud itu adalah Cina, tapi negeri yang sangat jauh jaraknya dari negeri Madinah. Ya. Yang sebenarnya yang diwajibkan kita menuntut ilmu oleh baginda Rasulullah SAW, ya, adalah kewajibannya untuk menuntut ilmu, meskipun pendapatan ilmu ada di negeri yang jauh. Yang sebenarnya itu adalah tingkat kesulitannya yang sangat luar biasa. Betapa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkat kesulitannya menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah. Bisa tidak ilmu tersebut membuka tabir kelemahan yang ada pada dirinya? Ya Allah, betapa aku hina sekali.
hingga saat ini baru terbuka pada diriku awal penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada aku. Betapa hinanya aku, tidak pernah bersujud, tidak berterima kasih kepada Allah dan lain-lain. Adakah ilmu itu mendorong kita menyadari diri kita bahwa kelemahan-kelemahan kita itu semakin nampak karena ilmu yang bertambah? Berbeda dengan ilmu surah tadi, ya. Makanya kekacauan dunia ini terjadi karena ilmu surah yang dituntut oleh manusia, saling menzalimi, dunia ini dirusak. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah amanatkan dunia ini, la tufsidu fil ardh ba'da islahiha. Jangan kalian rusak. Dunia tercipta oleh Allah, diciptakan oleh Allah begitu sempurnanya. Masya Allah, keserakahan bangsa manusia, semuanya dieksploitasi, semuanya diraih, diambil, dikuras. Kenapa? Karena mereka tidak tahu hakikat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, menambahkan rasa takutnya kepada Allah. Gak ada takutnya lagi ya Allah. Semakin pintar semakin berani kepada Allah, semakin pintar semakin melawan kepada syariat agama. Itulah nasib umat Nabi Muhammad SAW. Ini berkah Maulidin Rasul, kita diingatkan kembali bagaimana tuh baginda Rasulullah SAW mewajibkan kita menuntut ilmu. Yang mana ilmu itu agar kita bertambah takut kepada Allah, bertambah yaitu terbukanya segala aib yang ada pada diri kita. Kalau ilmu yang sangat jauh tempat pendapatannya itu diwajibkan, bagaimana umat Islam di tengah-tengah kalian ada guru, ada muallimin, ada kiai, nggak mau menuntut ilmu yang jauh? Rasulullah perintahkan, yang dekat nggak dikejar. Inilah celakanya orang-orang yang mempelajari ilmu surah. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan bimbingan daripada Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man yajdada ilman wa lam yajid hudan." Terus, "Lam yajid minallahi illa bu'da." Siapa orang yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah untuk dirinya tergerak untuk mengenal dan mengamalkan ilmu tersebut, berarti Allah tidak ikut campur. Allah tidak ikut campur di dalamnya. Nggak ada bimbingan Allah, nggak ada taufik Allah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Dengan bertambahnya ilmu, berarti apa tadi? Walam yajidat minallah illa, tidaklah bertambah hubungannya kepada Allah kecuali bertambah jauh. Bagaimana mungkin dia berhubungan kepada Allah? Karena Allah tidak ikut campur. Ilmunya bertambah tapi Allah nggak berikan taufik, nggak berikan bimbingan, hidayah, petunjuk yang baik untuk dia beramal dengan ilmunya. Ilmu apapun apabila dapat bimbingan daripada Allah, luar biasa. Ya, walaupun kita seorang dokter, apabila dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak ingat ketika baru pertama punya anak satu, yaitu Hasan. Dari sejak lahir, ya, sudah dalam keadaan payah sakitnya. Dokter semua memprediksi bahwa anak ini tidak akan pernah hidup. Kemungkinan gak lama lagi umurnya. Sudah tidak ada makanan yang bisa dimakan, gak ada air, setetes pun air yang bisa dimasukkan. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin belum berkehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana prediksi para dokter-dokter tersebut, maka Al-Fakir mendapatkan impian menjelang subuh untuk dibawa ke dokter Odang.
Akhirnya setelah selesai sholat subuh, Al-Fagir jalan ya, dengan taksi membawa anak. Maka diperiksa oleh dokter Odang. Dari mulai turun dari mobil, itu dokter Odang itu pasiennya ratusan. Dan umumnya 90% orang Cina yang menjadi pasiennya. Tetapi Allah punya ketentuan berbeda. Al-Fagir turun dari taksi, dokter Odang berlari-lari kecil menjemput. Masya Allah, diambilnya anak saya, dibawanya ke ruang pemeriksaan. Ya Allah, kok bisa begini ini anak? Ini anak keracunan semenjak ada di alam kandungan katanya. Oh, dipanggil ibunya. Ibu kenapa bisa begini? Ya, orang namanya orang baru hamil belum ngerti mana yang dipantang mana yang tidak. Apa anak jadi makan? Walhasil ada kesalahan. Sehingga anak ini tidak diharapkan untuk hidup karena sudah tidak ada yang bisa dimakan dan diminum. Maka dokter Odang dengan suara lirih dia membaca Fatihah, kemudian dia membaca sholawat yang sangat luar biasa. Setiap tindakannya dia sampaikan dengan sholawat. Jadi diberikan suntikan, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Terus diselawat, di pelan-pelan tuh suntikan itu dijalankan, dibaca selawat. Dah selesai. Diberikan resep, ya, ini nggak perlu dirawat, ya, karena nggak memungkinkan untuk dirawat. Dikhawatirkan belum sampai dirawat juga sudah nggak ada orangnya, kemungkinan meninggal dunia. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba 3 hari saja, ya, gunakan ini obat, dan ini saya berikan uang untuk obatnya, ya. Diberikan susu yang khusus, ini uangnya, ini untuk ongkos taksinya pulang pergi. 3 hari kemudian sampai dihitung 3 hari ini untuk yang nanti kesini dikasih. Sepertinya dia tahu bahwa kita memang nggak punya uang. Luar biasa. Ini yang Al-Fagir maksud adalah ilmu surah. Dia pelajari ilmu surah. Dia pelajari ilmu surah sampai dia mendapatkan gelar yaitu doktor ahli anak. Ternyata ilmu surah yang dipelajarinya, dia juga mempelajari ilmu hakikat. Ilmu yang menambahkan rasa takut dirinya kepada Allah, dan ilmu yang membuat dia bertambah tahu kekurangannya, aib-aib yang ada pada dirinya. Ya, pas 3 hari Al-Fagir bawa, alhamdulillah, dia ciumin anak. Alhamdulillah, selamat kau nak. Allah panjangkan umur kamu. Udah mulai tangannya bergerak, matanya sudah mulai terbuka, sudah mau nyusu, sudah mau minum obat. Ini kan luar biasa, ada perubahan. Kemudian dokter Odang berkata, berbisik, Ustaz, seandainya nanti Ustaz nggak kembali lagi nggak apa-apa. Emang kenapa dok? Kemungkinan kita akan berpisah selamanya. Kok dokter bisa bicara seperti itu? Saya hanya punya firasat. Firasat itu saya dapati karena saya belajar. Karena saya belajar ilmu yang menambahkan rasa takut saya kepada Allah. Berarti dia mengerti akan makna daripada yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah, bahwa ilmu itu yang terbaik yang akan menjadi
pertanggungjawabannya nanti hidup di yaumil akhir adalah ilmu hakikat, ilmu yang menambahkan rasa takutnya kepada Allah. Bahkan dia mengatakan bahwa anak Ustaz, saya bermimpi 2 hari sebelum Ustaz kesini, saya bermimpi ketemu Ustaz membawa anak kesini. Makanya ketika Ustaz turun dari taksi, saya kenali siapa itu orang yang datang, yaitu Ustaz membawa anaknya. 2 hari sebelumnya saya sudah bermimpi. Ini semuanya daripada ilmu hakikat. Itu langsung dari Dokter Odang. Sayang almarhum sudah meninggal. Jadi 3 hari selesai anak bawa anak punya anak, periksa udah bagus katanya, ya 3 hari kemudian meninggal dunia. Kalau cerita begini bikinan masuk angin nih kalau ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan biar sedikit manfaat tadi. Ya, tadi Bahrudin kelihatannya ada lang-langan. Masih pengen kawin aja ini. Resep ya. Ini kawin resep. Hati-hati, tidak bisa tombak tuh. Alhamdulillah. Jadi kita ini silakan adik-adik remaja belajar ilmu surah, tapi belajar pula ilmu hakikat. Jangan tinggalkan ini syariat agama. Tidak dikatakan ilmu kalau tidak menambahkan rasa takut kepada Allah. Jadi ilmu yang sebenar-benarnya ilmu yang diwarisi oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah ilmu hakikat. Bukan Nabi Muhammad gak ngerti tentang ilmu kedokteran, gak mengerti ilmu perbintangan. Apapun ilmu Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad SAW yang dikejar adalah ilmu hakikat. Tetap Nabi Muhammad, siapapun umat yang datang kepadanya merasakan sakit ini, Rasulullah kasih tahu. Rasulullah kasih tahu. Tidak ada dokter yang terbaik kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nggak perlu kita bahas karena memang kita lebih fokus kepada pelajaran ilmu hakikat. Nanti kita tahu sendiri bagaimana caranya mengobati diri kita, mengobati orang lain, mengobati umat Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang perlu disampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Kita terima kasih banyak kepada guru kita yang telah memberikan mau'izah hasanah. Mudah-mudahan penyampaian beliau senantiasa kita bisa amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin.